Halo teman-teman, kali ini pertemuan ke-6 mengenai tutorial aplikasi kantor di HP menggunakan Polaris Office. Untuk teman-teman yang belum menonton video pertemuan sebelumnya, silahkan tonton dulu, linknya saya cantumkan di deskripsi. Di pertemuan yang kelima, kita membahas bagaimana caranya membuat titik dua lurus ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas yang lainnya juga. Kita buka dulu file contohnya. Nah, untuk teman-teman yang belum mendownload file contohnya, silahkan download dulu di pertemuan yang kelima. Jika sudah mendownload, maka file tersebut akan tersimpan di pengelola file atau manajer file yang ada di HP teman-teman ya. Kita klik, kemudian ke penyimpanan ponsel. Kita cari folder download ya, atau folder unduhan. Klik dan cari nama filenya yaitu contoh soal 2. Nah, yang ini ya. Kemudian kita klik selengkapnya. Kita buka dengan drive penampilan ya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan menggunakan layar belah. Untuk layar belah ini kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita langsung saja menggunakan layar belah seperti ini. Kita masuk ke Polaris Office-nya. Nah, saya akan jelaskan dulu ya teman-teman. Untuk membuat kop surat, kita sudah bahas. Kemudian untuk menyisipkan gambar dan garis atau bentuk, kita sudah bahas. Kemudian untuk cara membuat titik dua lurus, kita sudah bahas. Dan sekarang kita akan bahas yang ini ya. Kemudian yang ini juga. Dan yang ini juga. Untuk yang bawah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk membahasnya saya akan masuk ke file yang sudah saya buat ya di Polaris Office ini. Saya edit dulu. Kita akan bahas yang ini ya. Gimana sih cara membuatnya ini? Kok bisa di sebelah sini ya? Caranya itu kita menggunakan fungsi dari penggaris ya teman-teman. Klik icon yang ini, kita aktifkan penggarisnya terlebih dahulu ya. Untuk cara mengaktifkan penggaris, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke sini. Kemudian ke menu lihat dan aktifkan penggarisnya. Nah teman-teman, ini adalah di atas ini ya. Ini bisa kita geser-geser, nah kayak gini. Itu awalnya seperti ini teman-teman. Nah awalnya seperti ini. Kita mengetik sesuatu kan di sini kan. Kita mengetik sesuatu di sini. Sampai seperti ini. Kemudian di yang atas ini kita geser ke sebelah kanan. Nah gitu ya. Sesuaikan dengan keinginan. Ingin sampai mana. Untuk yang ini dan yang ini adalah batas margin ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang dua ini saja. Yang ini tidak ya, biarkan saja seperti ini. Apa ya namanya ini? Indent ya teman-teman. Ya begitulah namanya, saya kurang tahu ya. Tapi fungsinya itu kayak gini. Untuk membuat teks sedikit menjorok ke dalam ya.
Nah, bisa sampai sini juga, gitu kan. Kemudian yang bawah ini, nah yang ini, fungsinya yaitu menggeser yang bawah, teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Misalkan kayak gini ya, ini ada dua untuk inden yang atas dan yang bawah. Ini sejajar. Kemudian kita akan sedikit menjorokkan yang bawah ya. Tinggal geser yang bawahnya, misalkan sampai sini. Begitu. Nah, ini berfungsi ketika teksnya ini tidak di enter ya teman-teman. Enter itu yang ini nih. Tidak di enter. Ini akan berfungsi. Nah, kenapa yang bawah ini nggak berfungsi? Yang ini. Karena itu di enter ya. Jadi, yang bawah ini berfungsi ketika tidak ada enter dari suatu paragraf ya atau teks. Menggeser yang atasnya, kita pindahkan dulu kursornya misalkan di sini yang paling atas ya. Atau kita akan menggeser yang demikian ini. Nah, geser yang atasnya, maka ini akan bergeser. Seperti itu ya teman-teman. Untuk menggeser yang ini kan berada di tengah-tengah ya. Kayak gini ya. Jadi pindah-pindahkan aja kursornya, klik di mana saja yang ingin digeser-geser. Misalkan yang dengan hormat ini kita ingin geser ke sebelah kanan, maka dia akan bergeser ya. Kemudian ini kita akan kembalikan lagi. Misalkan kita geser. Yang atasnya dulu gesernya, kemudian yang bawahnya lagi. Begitu ya. Kemudian yang demikian ini kita klik lagi dan geser yang atasnya aja. Seperti itu. Yang atas ini juga kita kembalikan lagi, yang atasnya aja kita geser. Misalkan di sini. Misalkan di sini ya teman-teman. Dan ini adalah fungsi dari penggaris. Selain mengukur, misalkan ini marginnya ini berapa, lebarnya, kita bisa lihat di sini. Klik yang ini. Nah, ini 19 ya. Untuk marginnya dari 0 kan sampai 19. Yang di itu kita buatnya kayak tadi ya gitu ya, digeser-geser. Oh iya teman-teman, kemarin kan kita membuat titik dua lurus ya dengan menggunakan kotak teks. Nah, untuk setelah itu kita hapus dulu yang ini. Kan berada di sini ya untuk kursornya. Belum ke tengah. Nah, kita klik di sini. Klik lagi kursornya sampai ada yang biru ini, kita geser dulu. Ini agak susah, kita perbesar dikit. Kita geser ke sini, kemudian kita enter ya teman-teman. Enter. Nah, kayak gini ya. Langsung kita perbesar
sampai besar banget, sampai kalau digeser yang atas ini, itu sama ya di S. Nah, seperti itu ya. Jadi kita di sini buat di, nah gitu. Yang ini juga sama. Kita luruskannya gitu ya di S. Nah, di sini. Perbesar dulu, kemudian luruskan di sini. Kayak gitu ya teman-teman. Saya kembalikan dulu ke pengaturan awalnya. Nah, yang ini juga sama menggunakan indent. Kemudian yang ini juga sama menggunakan indent. Nah, untuk yang ini teman-teman, ini menggunakan justify ya. Jadi kenapa ini sejajar, ini kanan kirinya sejajar, lihat kanan kirinya sejajar, ini menggunakan justify. Jadi ini bisa berfungsi untuk teks yang pengetikannya itu terus ya, tidak ada enter. Jadi misalkan teman-teman mengetik dari sini terus sampai ujung sini, dan setelah itu teman-teman teruskan mengetiknya, jangan di enter. Nah, jangan dipindahkan ke bawah. Teman-teman terus aja mengetik sampai ke sini ya, ke secara daring. Nah, di sini. Maka itu akan berfungsi. Cara pengaplikasiannya bagaimana? Caranya bisa sebelum memulai pengetikan atau bisa sesudah pengetikan. Contohnya kayak gini. Ini kan udah diketik ya. Kita klik icon yang ini. Kemudian pergi ke perataan teks yang ini. Kita pindahkan ke kiri. Nah, jadi begini ya awalnya ya. Teman-teman memulai pengetikan. Setelah mengetik, klik di mana saja kursornya, kemudian klik icon yang ini dan klik yang ini ya, perataan teks di menu beranda. Klik, maka akan rapih, kanan kiri sejajar. Nah, untuk cara pengaplikasian sebelum pengetikan, misalkan teman-teman memulai pengetikan di sini ya. Nah, di sini. Setelah itu langsung saja ke sini teman-teman. Kita klik yang ini. Kemudian memulai pengetikan. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini pindah sendiri ya. Saya hapus lagi. Nah, kan seperti ini. Saya ketik lagi. Nah, ini pindah sendiri dan teruskan teman-teman. Aku juga bisa dilihat. Yang ini rapi ya. Yang ini juga rapi. Tapi kenapa yang ini tidak? Karena ini menggunakan indent tadi teman-teman, yang ini ya. Coba kita geser ke sini, pasti akan sama. Tuh kan? Sama ya teman-teman. Ini tadi menggunakan indent. Memulai pengetikannya menggunakan indent. Jadi caranya seperti itu.
Jika teman-teman belum paham atau ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar ya. Jadi, inti pertemuan sekarang adalah mempelajari bagaimana caranya menggunakan fungsi penggaris, yaitu inden ya. Inden atau apa teman-teman gak tahu, saya maaf jika ada kesalahan. Yang penting teman-teman sudah mengetahui caranya ya untuk membuat teks seperti ini. Nah, itu menggunakan penggaris dan geser-geser yang ininya.